Padahal tadi malam udah belajar, tapi tetap saja lupa. Gimana ini? Pasti nilainya nanti berkurang. Ya, gimana nih? Ya Allah, kok kamu keluar dulu sih, ninggalin aku? Iya nih, aku pusing di dalam, soalnya lupa, jadi daripada pusing di dalam. Yang mana? Ini loh yang fungsi, tadi malam padahal udah belajar, tapi tetap aja lupa. Oh, definisi fungsi. Iya. Gimana sih? Gimana kalau kita rumah aja nanti dibahas di sana? Oh iya, kan sekarang kita belajar fungsi itu ya. Tapi Anita, oh iya, dia kan masih di dalam ya. Kita ngomong aja dulu, terus nanti Anita kan soalnya lama, kalau itu pasti memanfaatkan waktu gitu loh, memanfaatkan waktu banget. Jadi kan mesti lama. Yaudah kita ke rumah aja dulu, ayo. Oh iya, tak, sini. Kenapa? Gimana tadi? Aku masih ada yang kurang. Ini nomor berapa yang salah, Pak? Yang itu yang terakhir. Yang terakhir yang itu, yang grafik. Iya. Fungsi dan diagram panah. Aku masih belum jelas yang itu. Iya. Gini, grafik fungsi dan diagram panah. Karena fungsi adalah suatu relasi khusus, maka fungsi dapat juga dipandang sebagai suatu relasi. Jika fungsi f dari x ke z dipandang sebagai suatu relasi dari x ke z, maka f adalah himpunan bagian dari x cross y, yaitu f himpunan bagian dari x cross y. Sedemikian sehingga jika setiap x elemen x terdapat dengan tunggal pasangan terurut x, y elemen f untuk suatu y elemen y. Nah, relasi itu disebut grafik dari fungsi f, yaitu bisa dirumuskan dengan f sama dengan himpunan dari x, y apabila x elemen y, elemen y, y sama dengan adalah fx itu. Gitu. Aku juga itu tadi agak susah juga sih. Tapi itu loh yang kesamaan itu tadi nomor berapa sih? Kesamaan dua buah fungsi. Oh iya, paling nggak bisa. Oh. Gimana sih itu? Jadi kesamaan dua buah fungsi itu. Iya, itu sulit banget sih. Juga masih belum paham. Kesamaan dua buah fungsi itu dikatakan sama jika domain dan kodomainnya sama. Oh, jadi x sama y-nya itu anggapannya sama. Iya. Jadi dua buah fungsi f, x ke y dan fungsi g dari x ke y dikatakan sama, yaitu jika f sama dengan g. Jika dan hanya jika fx sama dengan gx pada setiap x elemen x. Oh, jadi gitu. Iya. Oh, itu yang paling mudah itu tadi soal nomor berapa gitu, fungsi-fungsi khusus. Itu kan ada subjektif, injektif sama bijektif itu. Fungsi injektif adalah suatu fungsi f dari x ke y disebut fungsi atau pemetaan injektif jika dan hanya jika untuk setiap x1, x2 elemen x berlaku apabila fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Di sini juga bisa diterangkan secara simbolis dan ekivalen. Kalau secara simbolis itu f adalah fungsi injektif jika dan hanya jika setiap x1, x2 elemen x fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi ini secara simbolis. Terus kalau secara ekivalen, f adalah fungsi injektif jika dan hanya jika setiap x1, x2 elemen x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan x2. Oh gitu. Kalau yang sama dengan ini untuk menunjukkan tidak injektif. Jadi secara simbolis ini untuk menunjukkan atau membuktikan suatu fungsi itu tidak injektif. Tapi kalau yang secara ekivalen ini yang tidak sama dengan
tidak sama dengan itu untuk menunjukkan suatu fungsi itu injektif gitu. Oh gitu. Terus kan ada surjektif dan bijektif. Iya. Nah itu gimana? Kalau yang surjektif itu, jadi suatu fungsi f dari x ke y disebut suatu fungsi atau pemetaan yang surjektif itu jika dan hanya jika misalnya dari fungsi f tersebut sama dengan kodomain dari fungsi f, yaitu fx sama dengan y. Yang kata lain, fungsi f itu dari x ke y adalah fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen y terdapat x elemen x sedemikian sehingga y sama dengan fx, yaitu untuk setiap elemen dalam kodomain mempunyai prabayangan. Dengan kata lain gini, jadi setiap domainnya itu harus mempunyai pasangan di kodomainnya. Jadi gitu. Terus yang ketiga ada bijektif ya. Kalau yang bijektif itu kan fungsi antara gabungan antara injektif dan surjektif gitu. Jadi setiap elemen dalam domain itu mempunyai tepat satu bayangan dan setiap elemen dan kodomainnya juga mempunyai tepat satu prabayangan. Jadi fungsi bijektif seringkali juga disebut dengan koresponden satu-satu. Terus contohnya yang bagaimana? Oh, kayak gini. Lihat ini, kalau ini tuh injektif gitu. Oh, yang ini tuh surjektif. Gini. Kalau yang ini bijektif kan satu-satu. Bijektif kan gabungan dari injektif dan subjektif. Jadinya tuh ini tuh langsung satu. Oh, jadi begini contohnya. Oh iya. Oh iya, sekarang kalian paham itu nggak permutasi? Permutasi, iya. Permutasi tadi. Enggak paham sih. Gimana nggak ngarang sih tadi isinya? Oh gini, kalau permutasi itu beberapa fungsi khusus lainnya adalah fungsi konstan, fungsi identitas, dan permutasi. Suatu fungsi f dari x ke y disebut fungsi konstan bila untuk setiap x elemen x berlaku fx sama dengan c. Untuk suatu elemen c elemen y. Nah, suatu fungsi f x dari x disebut fungsi identitas bila untuk setiap x elemen x berlaku fx sama dengan x. Suatu fungsi f x ke x dari x ke x yang bijektif disebut permutasi. Nah, fungsi identitas adalah fungsi bijektif, jadi merupakan permutasi yang disebut permutasi identitas. Nah, kalau fungsi konstan itu, dia memiliki satu pasangan di kodomain. Jadi domain memiliki pasangan satu saja di domain. Jadi tidak berpindah-pindah, hanya satu saja, nggak ada yang lain. Berarti itu domain semua anggota domain itu pasangannya tuh sama di domainnya. Jadi pasangannya satu itu sama. Jadi semua anggota di domain itu pasangannya jadi itu. Ya. Oh, gitu. Jadi kan konstan tidak berpindah-pindah. Iya. Terus yang identitas itu fungsinya dari x ke x. Jadi x-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4 misalnya. Jadi yang kodomainnya juga itu x dilambangkan dengan x. Anggotanya juga 1, 2, 3, 4 semua. Jadi sama gitu. Tadi pengawas kamu gimana? Lumayan sih. Maksudnya nggak terlalu ketat lah, bisa tengah-tengah? Bisa, ya dikit-dikit bisa lah. Nanti bingit. Kamu enak satu kelas sama satu kelas kita. Lah kita campur-campur kayak Sama-sama itu. ada kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi tempat duduk kita juga pindah-pindah. Kadang di depan, kadang di belakang. Iya. Kasih juga sih. Sabar. Kasihan juga sih. Sabar. Oh iya, tadi sampai mana? Sampai inverse fungsi. Oh iya, itu apa sih? Fungsi inverse itu ada dua, yaitu inverse fungsi sama fungsi inverse. Inverse fungsi inverse. Terus bedanya, kalau inverse fungsi itu jika fungsi f dari x
ke Y adalah suatu fungsi, maka inverse dari fungsi F yaitu F inverse adalah suatu relasi dari himpunan Y ke himpunan X dengan aturan Y, X elemen F inverse jika dan hanya jika Y sama dengan Fx untuk setiap Y elemen Y dan X elemen X. Jadi jelas bahwa relasi F inverse itu belum tentu merupakan fungsi. Jadi contohnya misal ini 1, 2, 3 ini X, terus yang 1 A, B, C, D kan, ini Y. Jadi ini 2 berrelasi dengan A, terus 1 berrelasi dengan B, terus yang 3 berrelasi dengan D. Jadi yang himpunan dari F nya itu 1, B, terus 2, A dan 3, D. Kalau yang F inverse nya itu 1, 2, terus B, 1, terus D, 3. Jadi inverse dari fungsi belum tentu fungsi gitu. Oh iya paham bang. Gitu. Terus kalau tadi yang kedua itu apa? Fungsi inverse ya? Kalau yang fungsi inverse itu terlihat dari teorema 5.1. Jika fungsi f, x, y adalah suatu fungsi, maka f inverse merupakan fungsi. Jika dan hanya jika f adalah suatu fungsi bijektif, lagi pula f inverse tersebut juga merupakan fungsi bijektif. Gitu. Berarti saat fungsi bijektif, maka n inverse adalah fungsi bijektif. Gitu. Oh. Misal contohnya gini. Ya. Ini X, ini Y, ini 1, 2, 3, ini A, B, C. 1 berrelasi dengan C, terus 3 berrelasi dengan A, 2 berrelasi dengan B, kan F inverse-nya kan A, 3, terus B, 2, terus C, 1. Tuh. Jadi saat fungsi bijektif, maka F inverse adalah fungsi bijektif gitu. Udah ngerti? Oh iya, saya juga paham. Jadi kalau inverse fungsi itu inverse dari fungsi belum tentu fungsi. Iya. Kemudian yang kedua itu tadi fungsi inverse kan ya, berarti saat fungsi bijektif maka bijektif inverse gitu. adalah bijektif. Oh iya. Terus selanjutnya materinya apa sih? Komposisi fungsi ya. Iya, itu apa sih komposisi fungsi? Aku juga nggak terlalu ngerti juga deh. Komposisi fungsi pertama-tama itu ada definisinya. Definisinya yaitu jika diberikan dua buah fungsi f dari x ke z dan g dari z ke z, maka komposisi kedua fungsi tersebut didefinisikan sebagai fungsi g bundaran f dari x ke z dengan aturan g bundaran fx sama dengan g fx. Untuk setiap x elemen x, perhatikan bahwa untuk fungsi f dan g tersebut di atas f bundaran g tidak didefinisikan kecuali jika x sama dengan z sama dengan z, yaitu jika fungsi x dari x dan g x dari x, maka komposisi kedua fungsi tersebut adalah fungsi-fungsi g bundaran f dari x ke x dan f bundaran g dari x ke x. Karena fungsi f dari x ke z adalah fungsi, maka setiap x elemen x mempunyai bayangan tunggal yaitu fx elemen z, dan karena fungsi g dari z ke z adalah fungsi,
maka fx elemen Y mempunyai bayangan tunggal G fx elemen Z, maka setiap x elemen X mempunyai bayangan tunggal G bundaran fx sama dengan elemen Z. Jadi G bundaran F dari X ke Z adalah fungsi. Lebih banyaknya saya kasih contoh deh, saya tahu jangan dulu. Contohnya tuh gini. Misal anggota X itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang Y sama dengan 5, 7, 8, 9, dan 1. Terus ada lagi Y sama dengan A, B, C, D, dan Z sama dengan 5, 7, 8, 9, 1. Diberikan dua buah fungsi, yaitu fungsinya adalah dari X ke Y dan G, fungsi G yaitu dari Z ke Z. Dimana F ada fungsi F yaitu 1, C, 2, A, 3, D, 4, A, 5, B, dan G yaitu fungsi G yaitu A, 8, B, 5, C, 9, dan D, 1. Maka komposisi kedua fungsi ini yaitu G, fungsi komposisi kedua fungsi yaitu, maka komposisi kedua fungsi yaitu adalah G bundaran F dari X ke Z. Gimana gini, G bundaran F 1 ya, itu adalah G F1, kemudian G C sama dengan 9, terus G bundaran F2 sama dengan G F2 yaitu G A sama dengan 8. Kemudian G bundaran F yang ketiga yaitu G F2 sama dengan 3, maksudnya 3. Terus yaitu G sama dengan 1. G bundaran F keempat yaitu G F4 sama dengan GA sama dengan 8. Terus yaitu ada lagi G bundaran F5 sama dengan G F5 sama dengan G B sama dengan 5 gitu. Nah ini itu adalah G bundaran F1 sama dengan G F1, F-nya itu 1. Karena ini 1 kan C, jadi G terus C. Kemudian di sini di G itu C-nya 9, jadi 9 dan seterusnya juga begitu. Kemudian langsung saja kita kita ke gambar aja. Yang X kan 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan? Kemudian yang Y A,
B, C, D. Kan 1 ke C tadi kan ya. Terus 2 ke A, berelasi dengan A. 3 berelasi dengan D. 4 berelasi dengan A. Yang 5 itu berelasi dengan B. Di sini juga berelasi lagi, A, B, C itu berelasi dengan ini kan F. Terus D lagi 5 Z, ini Z ya. Z itu ada 5, 7, 8, 9, 11. A berelasi dengan 8, D dengan 5, kemudian yang ke C adalah 9, D 11. Jadi dapat disimpulkan G bundaran F yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh anggota X. Ke anggota Z yaitu 5, 7, 8, 9, 11. 1 ke 9 karena ini 1 ke Y itu C kan, kemudian Z ke Z itu 9, jadi 1, 9. Yang 2 A ke 8, maka 2 ke 8. Yang 3 D 11, berarti 11. Yang 4 itu A ke 8, maka A ke 8. Yang 5 itu B ke 5, maka ke 5. Jadi seperti itu komposisi dua buah fungsi. Oh, berarti kayak gini ya. Oh iya, sekarang aku udah paham kalau gitu. Yang sifat-sifat komposisi fungsi gimana sih? Oh, komposisi sifat-sifat yang terdiri dari teorema-teorema itu ya? Oh, itu. Teorema-teorema dulu. Kan begini. Sifat-sifat komposisi fungsi itu kan beberapa sifat penting dari komposisi fungsi diberikan dalam 5 buah teorema. Oh, jadi ada 5 teorema. Iya, nah, teorema itu antara lain yang pertama, jika F, X, dan H adalah 3 buah fungsi yang dapat dikomposisikan, maka F bundaran G yang dikomposisikan oleh H sama dengan G bundaran H yang dikomposisikan ke F, yaitu komposisi fungsi bersifat asosiatif. Teorema yang kedua itu ada 3, kan tadi ada fungsi injektif, subjektif, dan bijektif. Nah, itu berlaku. Yang pertama, komposisi 2 buah fungsi yang injektif adalah fungsi yang injektif. Terus yang kedua, komposisi 2 buah fungsi yang subjektif adalah fungsi yang subjektif. Terus yang ketiga, komposisi 2 buah fungsi yang bijektif adalah fungsi yang bijektif. Nah, tempat yang kedua. Terus teorema yang ketiga itu jika fungsi F dari X ke G adalah fungsi yang bijektif, maka F inverse bundaran F itu sama dengan fungsi IX, dan F bundaran F inverse sama dengan itu fungsi IY, yaitu keduanya adalah fungsi yang identitas. Oh ya, tadi di semester itu ya. Iya. Terus selanjutnya ada teorema yang berbunyi begini. Jika fungsi F X dari X ke Y dan fungsi Y dari Y ke Z adalah 2 buah fungsi yang bijektif, maka G bundaran F inverse sama dengan F inverse dikomposisikan dengan G inverse. Jadi
itu diinpuskan, kan sama saja dengan F di Tapi dibalik gitu ya. ini kan di bundaran F juga, ini F juga, begitu. Udah paham belum? Iya, paham. Permutusan peristiwa. Fungsi itu kan bisa dalam matematika ya? Iya. Terus beberapa fungsi tersebut kan ada fungsi eksponen, ada fungsi logaritma. Terus apa lagi itu aku lupa. Terus yang eksponen itu gimana? Kalau yang fungsi eksponensial itu fungsi f dari r ke f yang didefinisikan oleh fx sama dengan a pangkat x untuk bilangan real a elemen r dan tiap x elemen r. Contohnya misalnya a sama dengan 2, f 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau f min 1 sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Kalau f setengah jadinya 2 pangkat setengah jadinya akar 2 dan seterusnya. Kalau fungsi logaritma fungsi f dari r positif ke r, di mana r positif adalah himpunan semua bilangan real positif yang didefinisikan oleh fx sama dengan logaritma x dengan bilangan pokok a. Untuk suatu bilangan real positif a yang disebut bilangan dasar dari logaritma, di mana logaritma x dengan bilangan pokok a adalah suatu bilangan real y, sedemikian sehingga a y sama dengan x. Bilangan dasar dari logaritma adalah 10, maka logaritma x dengan bilangan pokok 10 biasanya ditulis dengan logaritma x atau log x. Sedangkan jika bilangan dasar logaritma adalah e, maka logaritma x dengan bilangan pokok e ditulis dengan ln e gitu. Misalnya untuk bilangan dasar a sama dengan 3, jadi f 27 sama dengan log 27 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 3. Kalau f 1/9 itu sama dengan log logaritma 1/9 dengan bilangan pokok 3 itu sama dengan min 2 dan seterusnya. Untuk a sama dengan e, jadi ln 2 sama dengan 0,693, ln 0,3 sama dengan min 1,2 dan seterusnya gitu. Oh, jadi gitu. Dalam matematika yang selanjutnya itu ada fungsi nilai mutlak, fungsi sisa, atau fungsi modular. Fungsi nilai mutlak itu adalah fungsi f dari r ke r yang didefinisikan oleh fx x mutlak, yaitu yang mana x mutlak terdiri dari x untuk x lebih dari sama dengan 0, kemudian min x untuk x kurang dari 0 untuk setiap bilangan real x. Kemudian ada fungsi sisa atau biasa sering disebut dengan fungsi modular. X modular atau n adalah bilangan bulat tunggal s sedemikian sehingga x sama dengan kn plus s. Jadi x sama dengan kn plus s. Oh, itu rumusnya. Ya, ini rumusnya. Contohnya adalah misal begini, 5 modulo 3. Jadi di sini yang dimaksud x adalah 5. Jadi x itu di sini tuh 5, dalam sini itu maksudnya yang ini tuh x-nya tuh 5, kemudian n-nya itu adalah 3. Jadi cara yaitu di sini misal 5 modulo 3 adalah, iya kan? Untuk cari sisanya kita menggunakan rumus x sama dengan k n plus s. X ini adalah 5, k itu 1 dan n 3. Kemudian kita mencari di sini kita mencari s.
Di sini kita mencari S karena 1 kali 3 adalah 3. Plus berapa hingga menjadi 5. Maka sisanya adalah 2. Ya. Karena itu jadi 5 modula 3 adalah 2. Ya. Ya, itulah contoh modula. Kemudian, gitu. Iya. Mudah dimengerti kan? Terus nanti apa sih? Barisan, tentang barisan. Gimana, kalian udah paham? Belum sih. Ya, masih remang-remang. Masih tidak terlalu jelas. Kan begini kalau barisan. Jika N adalah himpunan semua bilangan bulat positif dan A adalah semua himpunan, maka fungsi F dari N ke A disebut barisan elemen-elemen dalam himpunan A. Nah, bilangan elemen N oleh fungsi F adalah Fn sama dengan An elemen A. Barisan elemen-elemen dalam himpunan A biasanya dinyatakan dengan A1, A2, A3, dan seterusnya. Atau bisa ditulis dengan An dengan N elemen N. Masing-masing An disebut suku dari barisan tersebut. Nah, terus kan itu ada fungsi faktorial juga. Terus itu fungsi faktorial itu adalah fungsi F dari N ke N yang didefinisikan oleh Fn sama dengan N, terus ada tanda serunya gitu. Faktorial, itu Iya. tanda faktorial. Jadi tanda seru ini menunjukkan bahwa itu adalah faktorial. Terus kemudian ada fungsi proyeksi juga kan. Nah, untuk fungsi proyeksi itu ada untuk dua buah himpunan X dan Y didefinisikan dua buah fungsi proyeksi, yaitu fungsi Px dari X cross Y ke X dengan aturan Px X, Y sama dengan X. Untuk setiap X, Y elemen X cross Y yang disebut proyeksi dari X cross Y ke X dan Y dari X cross Y ke Y dengan aturan Y X, Y sama dengan Y. Untuk setiap X, Y elemen X cross Y yang disebut proyeksi dari X cross Y ke Y. Nah, terus kan itu yang terakhir kemarin kita kan materinya itu fungsi karakteristik. Nah, fungsi karakteristik itu sendiri adalah untuk mengkarakteristikkan suatu himpunan. Suatu himpunan itu mempunyai karakteristik. Jadi fungsinya dari fungsi karakteristik itu juga untuk mengkarakteristikkan suatu himpunan gitu. Misalkan contoh A, himpunan terurut. Himpunan terurut itu kan anggotanya 1, dan 1, setengah, 1/4, 3, 6 gitu kan. Terus diketahui misalnya F adalah fungsi dari A ke R. Nah, kemudian ini Fx-nya itu untuk 0 untuk X bilangan bulat. Terus yang 4 untuk X bilangan bulat, bukan bilangan bulat maksudnya. Nah, maka F itu adalah himpunan yang terdiri dari 1 dengan 0 dan 1 dengan 0, terus setengah dengan 4, 1/4 dengan 4, terus 3 dengan 0, 6 dan 0 begitu. Gimana? Juga lapar. Iya, dari tadi kan kita belum makan, dari selesai UAS. Iya nih, capek. Cari makan ya. Lapar.